Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat bertemu lagi di dalam ibadah minggu. Hari inilah hari yang luar biasa di mana hari ini kita akan terima perjamuan kudus. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, persiapkan hatimu, karena hari ini kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan mengalami kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa di dalam hidup kita. Untuk mengawali pagi ini, mari kita menyatukan hati bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Engkau mempertemukan kami. Walaupun saat ini kami bertemu secara online, tapi kami percaya bahwa kuasa Allah adalah kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa hari ini kami akan terima lawatan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami membuka hati kami pagi ini. Kami akan siap menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama berkata, amin. Haleluya. Ada satu pujian yang menyatakan bahwa kasih Allah sungguh telah terbukti di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Mari buka hatimu, mari sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan saudara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari naikkan syukurmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Karena kasih Allah, kasih yang berkorban bagi kita saudara. Tak ada kasih. Menaikkan syukurmu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Angkat syukurmu di hadapannya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Biar musik menyanyikan pujian ini, mari renungkan kebaikan Tuhan.
Kami naikkan syukur di hadapan Engkau karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Tiada berkesudahan kebaikan-Mu. Mari sekali lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan. Bersyukur dengan segenap hatimu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia pagi hari ini. Nyatakan sungguh kebaikan-Nya dalam kehidupan. Naikkan ucapan syukur melalui lidahmu. Katakan terima kasih, terima kasih. Sebab kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kami naikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Tiada habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan hanya bagi-Mu. Mari sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi nyatakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, berikan tepuk tangan bagi Dia. Berikan sorak-sorai. Mari puji namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, katakan haleluya,
bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh terbukti, sungguh nyata. Apapun yang kami alami, apapun keadaan kami saat pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Tuhan yang ada selalu bersama dengan kami, menyertai kami, memegang tangan kami. Karena itu kami mau terus menaikkan syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji-muji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Mari kita bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Mari menyanyi bagi Tuhan saudara. Na 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 na. Da 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 da. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Mari saudara, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan saudara, dimanapun engkau berada, di rumah masing-masing. Tepuk tangan bagi Allah kita, sebab Allah kita adalah Allah yang baik, tidak berkesudahan kasih setianya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanganku Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. haleluya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat. Angkat tanganmu sebagai tanda syukur di hadapan Tuhan. Tanganku Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. haleluya. Kakiku Melompat bagimu, sebab rahmat siap saudara. setiap hari. Dengan segenap hatimu mari nyatakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya. Selalu kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon perhatiannya, saya akan sampaikan beberapa pengumuman pagi ini. Untuk info ibadah dan warta akan disampaikan melalui WhatsApp grup jemaat. Sekali lagi, untuk info ibadah dan warta akan disampaikan melalui WhatsApp grup jemaat. Pastikan Bapak Ibu sekalian tergabung di grup WhatsApp jemaat di nomor gereja. Untuk ibadah minggu depan, ibadah masih akan dilakukan secara online via YouTube channel GPDI Sahabat Allah. Berikutnya, ibadah gereja anak Blessed Kid akan dilaksanakan secara online via Zoom pada pukul 11 siang nanti. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening atas nama GPDI Sahabat Allah di nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, silakan mencatat rekening yang ada di layar dan Bapak Ibu dapat mentransferkan untuk persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Berikutnya telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Tan Lihan dalam usia 43 tahun pada hari Kamis 22 Juli 2021. Bapak Tan Lihan merupakan suami dari Ibu Ita Terawati dan ayah dari Belisian dan Brian. Jenazah sudah dikebumikan pada hari Minggu tanggal 25 Juli di TPU Sela Panjang Jaya, Tangerang. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pengumuman yang disampaikan pada pagi hari ini. Mari sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan terima firman Tuhan pagi ini. Bahkan terlebih setelah itu kita akan terima perjamuan kudus. Karena itu persiapkan hati Bapak Ibu sekalian. Karena kita akan terima yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku,
segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi dengan segenap hatimu nyatakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami berikan kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu bagi Tuhan segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini. Sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan. Kami boleh membuka hati kami, berbuah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Salam sejahtera kepada seluruh jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah dari rumah-rumah secara virtual. Saya sampaikan kiranya saudara sekalian dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala dan pengurus gereja untuk membagi berkat dalam satu ibadah live streaming pada jemaat GPDI Sahabat Allah. Bapak Ibu sekalian, telah dicanangkan di dalam jemaat ini sepanjang tahun suatu tema dari bulan ke bulan. Dan tepat pada hari ini, bulan Juli dan Agustus, telah ditetapkan tema teguh dalam pekerjaan Tuhan. Dan hari ini, tema ini masih saya akan lanjutkan. Teguh dalam pekerjaan Tuhan. Tema ini mengandung sebuah nasihat, peringatan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus pasal 15
ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, Rasul Paulus penting mengingatkan jemaat agar tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena Rasul Paulus sendiri sadari bahwa di dalam melayani pekerjaan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang tanpa hambatan. Ada banyak tantangan-tantangan, bahkan penentang-penentang yang dia hadapi. Seperti yang dia katakan di dalam pasal 16 ayat 8 dan 9 1 Korintus. 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa dia ketika berada dan sedang berada di Efesus, dia akan tetap melayani pekerjaan Tuhan yang besar. Walaupun banyak tantangan, bahkan penentang-penentang. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan juga kepada jemaat Korintus, kalaupun Timotius nanti datang kepada mereka, diminta supaya mereka menyambut Timotius agar dia tidak perlu takut dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya baca ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini ada suatu ketegasan, satu penyampaian berita bahwa dalam pelayanan itu banyak tantangan, banyak penentang-penentang. Karena itu saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan kita semua yang akan terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tema ini tepat sekali untuk disampaikan kepada kita semua. Hendaklah kamu teguh dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih, khususnya jemaat GPD Sahabat Allah yang saya kenal dengan begitu kuatnya semangatnya jemaat untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jika kita cermati pelayanan Rasul Paulus yang disampaikan di dalam surat-suratnya, maka di situ kita menemukan bagaimana Rasul Paulus seringkali mengutarakan tantangan-tantangan yang ia hadapi. Tantangan-tantangan itu baik masalah pribadinya, masa lalunya diungkit-ungkit. Dia adalah seorang pembunuh umat Tuhan, penganiaya umat Tuhan. Orang meragukan pribadinya sebagai rasul yang dipanggil oleh Tuhan. Jangan-jangan ini adalah serigala yang menyamar. Jadi banyak orang sangsi. Itu diutarakan di dalam surat Galatia. Bagaimana ketika ia telah dipanggil oleh Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, dia harus tidak serta-merta ke Yerusalem.
memperkenalkan diri kepada para rasul-rasul inti. Dia harus mengasingkan diri ke Arab 3 tahun lalu kembali. Lalu itu pun juga tidak serta-merta para rasul-rasul, para pemimpin-pemimpin di Yerusalem menerima dia sebagai seorang hamba Tuhan. Karena itu saudara-saudara sekalian, pengalaman-pengalaman masa lalu ini sangat mengintimidasi Rasul Paulus. Dan dia harus kuat menahan semua itu. Di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-9, dia mengatakan begini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi di sini kita lihat ada satu tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pribadinya. Dan dia harus kuat menghadapi itu semua. Selain tantangan tentang masa lalunya, masalah pribadinya, ajarannya juga. Sebab Rasul Paulus diperhadapkan dengan kondisi-kondisi jemaat Tuhan tentang masalah kebangkitan orang mati. Itu masalah doktrin yang Paulus harus luruskan tentang adanya kebangkitan orang mati. Adanya karunia-karunia roh. Rasul Paulus harus melawan para penyesat-penyesat yang dipengaruhi oleh filsafat-filsafat Yunani. Bahwa perbuatan-perbuatan jiwani itu tidak mempengaruhi tubuh. Itu sebabnya Rasul Paulus melawan itu dan berkata, tubuh itu adalah rumah Allah. Ada satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dengan jiwani. Kenajisan tubuh itu sangat mempengaruhi kenajisan jiwani. Dan itu adalah satu tantangan yang Paulus hadapi dalam pelayanan. Belum lagi perilaku jemaat-jemaat pada waktu itu yang mayoritas dipengaruhi penyembah-penyembah berhala, masalah-masalah kerusakan moral, perzinahan dan sebagainya. Jadi singkatnya Bapak Ibu sekalian, dalam melayani pekerjaan Tuhan, begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi Rasul Paulus, sehingga tidak heran kalau dia berkata, hendaklah kamu teguh, giat, jangan goyah dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saudara mau giat dalam pekerjaan Tuhan? Haleluya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita flashback, melihat ke belakang sejenak. Kita sudah ada pada pertengahan tahun 2021. Kalau kita memperhatikan bahwa tahun 2021 oleh gereja GPDI Sahabat Allah telah menetapkan satu tema tahunan yang berjudul tak tergoyahkan. Tema tak tergoyahkan itu diambil dari sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang orang yang membangun sebuah rumah. Harus membangun di atas dasar yang benar. Bukan di atas pasir, tapi di atas batu. Sehingga kalau hujan, angin, badai datang, rumah itu tidak tergoyahkan. Nah Bapak Ibu sekalian, melaksanakan pekerjaan Tuhan itu tidak ubahnya kita sedang membangun sebuah rumah. Rasul Paulus sendiri mengidentifikasi dirinya di dalam 1 Korintus pasal 3. Ketika ia melakukan pekerjaan Tuhan, dia menempatkan dirinya sebagai ahli bangunan. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya.
Jadi jelas saudara-saudara apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa melaksanakan pekerjaan Tuhan. Itu tak ubahnya kita sebagai seorang tukang yang sedang membangun sebuah rumah. Atau sebuah bangunan. Nah, dalam membangun sebuah rumah atau bangunan, ada 3 prinsip yang harus diperhatikan. 3 hal ini saling menyatu terkait satu dengan yang lain. Yaitu yang pertama dasar atau fondasi. Sebuah bangunan itu dapat tegak dan kokoh. Itu perlu sekali dibangun di atas dasar yang kuat. Di atas batu, fondasi yang kuat. Bukan di atas pasir. Jadi faktor fondasi ini sangat penting. Tetapi yang kedua saudara-saudara. Sebuah rumah itu bukan saja tergantung pada fondasinya lalu tidak mudah goyah. Tapi struktur juga. Rangkanya. Pembesian itu. Haruslah besi yang cukup untuk bisa tegak. Maksud saya, mungkin di jemaat GPD Sahabat Allah di sini terlalu banyak ahli-ahli bangunan biasa membangun. Jangan coba-coba membangun rumah bertingkat kalau cuma pakai besi 6 mili atau 8 mili. Paling kurang pakai besi yang 12, 14 mili dan seterusnya. Harus besi yang kuat, pembesian, strukturnya. Dan tiap tiang-tiang itu harus ada cakar ayam. Itulah dibilang struktur. Dan yang ketiga, yaitu bahan. Walaupun saudara-saudara fondasi kuat, strukturnya pakai besi yang mumpuni saudara-saudara sekalian. Tapi kalau bahannya acak-acakan, maka satu ketika bangunan juga tidak kuat, roboh. Seperti yang Rasul Paulus tadi katakan di dalam 1 Korintus 3. Mulai ayat 10 dan seterusnya. Setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atas dasar itu. Strukturnya harus baik, bahannya harus baik. Jangan buat dari jerami, jangan buat dari kayu. Tapi buatlah dari logam-logam yang tahan api. Misalnya emas. Sebab tiap bangunan akan diuji dengan api. Kata Rasul Paulus 1 Korintus 3 ayat 10. Bangunan yang berkualitas. Bahannya terbuat dari bahan-bahan terpilih. Logam-logam mulia seperti emas. Dia akan tahan api. Seperti itulah kira-kira 3 hal yang penting di dalam membangun sebuah rumah. Dasar atau fondasi, struktur atau rangka, dan bahannya. Maka bangunan itu dapat kokoh, tegak, tak tergoyahkan. Nah saudara-saudara sekalian. Dari ketiga hal ini, kalau kita aplikasikan, terapkan dalam hidup pribadi kita masing-masing. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap kokoh, tetap kuat, tetap teguh, walaupun banyak tantangan, kita tetap di dalam pekerjaan Tuhan. Maka 3 hal ini saya dapat gambarkan sebagai berikut. Walaupun ini mungkin bersifat alegoris, tapi ini adalah prinsip. Bahwa yang pertama, dasar atau fondasi itu berbicara tentang keyakinan pribadi kita. Keyakinan pada pribadi kita yaitu keyakinan tentang penebusan, pengampunan dari Tuhan. Kelayakan dari Tuhan terhadap kita. Maksudnya, setiap pelayan Tuhan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan harus ada pada dirinya satu keyakinan yang utuh bahwa semua kesalahan-kesalahan kita, masa-masa lalu kita, sebejat apapun kita telah dibasuh oleh darah Yesus.
Sebab banyak orang kadangkala ia begitu bersemangat, berkata-kata, mengajar orang, tapi seringkali hatinya menuduh dia. Orang macam apa kau mau mengajar orang lain? Kau saja orang demikian masa lalumu. Jadi kadangkala hati menuduh. Nah ini yang paling berbahaya saudara-saudara. Ada banyak pelayan Tuhan tidak bisa kuat kokoh karena hatinya menuduh, mengintimidasi dengan masa lalunya. Dia tidak begitu yakin dengan pengampunan dari Tuhan. Karena itu Rasul Yohanes bilang begini. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 katakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Haleluya. Hati tidak menuduh kita. Kita ada keberanian untuk mendekati Allah. Ada keberanian untuk melayani Tuhan. Ada keberanian untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ini penting. Saudara-saudara sekalian, siapa orang yang tidak punya masa lalu? Saya seringkali katakan, kita boleh saja di Jakarta ini tidak punya sanak famili, saudara. Kita boleh saja di Jakarta ini tidak punya rumah harta benda. Kita boleh saja di Jakarta ini tidak punya uang dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, kita tidak bisa berkata saya tidak punya masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Dan masa lalu kita itu adalah masa lalu yang sangat hitam. Sangat mengerikan. Sangat buruk. Tetapi kita juga harus tahu. Ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan mengaku dosa-dosamu. Harus engkau yakin dan itu menjadi dasar dalam pelayanan. Bahwa dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Sehingga kita ada keberanian. Keyakinan pada diri sendiri ini juga penting. Yaitu menyangkut panggilan. Kita harus yakin. Kita dipanggil oleh Tuhan. Dan kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita sebenarnya tidak layak. Tapi Tuhan memanggil kita dan kita dilayakkan. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Harus kita punya keyakinan. Dan keyakinan itu juga harus melekat pada diri kita. Bahwa apa yang kita buat, jerih payah kita tidak sia-sia. Bisa bilang amin saudara? Apa yang kau lakukan tidak sia-sia. Yakinkan dirimu. Sebab kalau tidak, suara itu dapat keluar dari lubuk hatimu. Saya sudah all out dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang saya dapat peroleh? Petrus pernah berkata, kami sudah meninggalkan perahu kami. Apa yang kami akan peroleh? Saudara-saudara sekalian, Yesus tidak menampik bahwa ada upah tersedia bagi orang yang jerih payahnya telah dia lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Jangan khawatir saudara-saudara. Tuhan tahu. Nah, ini masalah dasar fondasi. Sekali lagi saya mau katakan, banyak orang mudah goyah dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Dasar keyakinan dalam pribadinya, keyakinan pengampunan Tuhan, keyakinan pada panggilan Tuhan rapuh sekali. Haleluya. Yakinlah saudara yang melayani Tuhan. Bahwa dosamu sudah diampuni. Jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Yang kedua. Saya katakan sebuah bangunan bukan hanya fondasi yang menentukan struktur atau rangka. Struktur atau rangka di sini berbicara tentang pengetahuan firman dan urapan Roh Kudus. Mengapa?
Sebab seorang pelayan harus mempunyai bekal pengetahuan firman yang mumpuni. Sebab dia akan mengajarkan orang-orang lain satu ajaran kebenaran yang ia telah yakini. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di dalam apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius, saya baca di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16 katakan begini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Seorang pelayan Tuhan harus tahu cermat mengawasi ajarannya. Jangan sampai dia mengajarkan hal yang keliru. Ada banyak orang-orang yang dalam pelayanannya mudah terombang-ambingkan dengan bermacam-macam ajaran doktrin. Karena apa? Dasar firman tidak kuat. Jadi bagi saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan, supaya engkau kokoh dan teguh, struktur ini harus kuat. Pengetahuan firman, rajinlah membaca firman. Karena itu waktu Yesus memberikan mandat, pergilah ke seluruh dunia, jadikan sekalian bangsa muridku, itu visi, dan ajarlah mereka. Ajar bagaimana? Seperti yang kuajarkan kepadamu. Jadi mereka harus pergi dengan bekal pengetahuan. Dan urapan Roh Kudus itu juga sangat penting. Karena itu saudara-saudara Yesus sekalian, sebelum murid-murid keluar, para rasul keluar dalam pelayanan, maka Yesus berkata, tunggu di Yerusalem. Biar Roh Kudus akan turun ke atasmu lalu kamu jadi saksi. Murid-murid boleh melihat langsung tentang kebangkitan Yesus. Berkali-kali Yesus nampakkan diri tentang kebangkitannya supaya murid-murid yakin tentang kebangkitan Yesus. Tetapi tanpa urapan penyertaan kuasa Roh Kudus, maka pengetahuan mereka tentang kebangkitan Tuhan, fakta-fakta yang mereka alami tidak terlalu mampan kalau bukan Roh Kudus yang menyertai. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Struktur bicara dengan firman dan urapan Roh Kudus. Setiap pelayan Tuhan harus memiliki dua hal ini agar tidak mudah goyah. Dan yang terakhir yaitu bahwa sebuah bangunan selain fondasi dan struktur, bahannya. Bahan itu adalah berbicara sesuatu yang merekatkan satu dengan yang lain. Itulah tentang perilaku. Perilaku seorang pelayan pekerjaan Tuhan sangat menentukan apakah dia bisa berhasil atau tidak. Anda boleh punya keyakinan yang kuat terhadap panggilan. Anda boleh punya pengetahuan yang mumpuni terhadap firman Allah. Tapi kalau tidak ditunjang juga dengan perilaku, itu tidak akan bisa bertahan. Karena itu, Yesus pernah berkata kepada Petrus yang sedikit goyah dalam panggilannya. Yesus berkata, Simon, adakah engkau mengasihi aku? Perilaku di sini adalah yang harus diterapkan dalam hidup kita, memiliki kasih. Seorang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan tanpa ada kasih di dalamnya, dia tidak akan begitu gigih dalam pelayanan. Kasih itu dalam dua arah, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Karena kita mengasihi Tuhan, kita terlibat dalam pelayanan. Karena kita mengasihi jiwa-jiwa, kita terlibat dalam pelayanan. Dua hal ini saling terkait.
perilaku harus ada itu. Haleluya. Saya ragu saudara-saudara sekalian kalau saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan lalu tidak ada kasih, saudara tidak akan bertahan. Sebab kasih itulah perekat, kata surat Kolose. Perekat. Kasih itulah yang membuat kita bisa bertahan. Kasih itulah yang dapat kita membuat kita cinta jiwa-jiwa. Kita tidak akan dapat melayani dengan baik sebelum kita mengasihi jiwa-jiwa dengan baik. Karena itu perilaku kasih dan yang kedua perilaku moral. Kekudusan. Jagalah kekudusan itu. Ada banyak pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan. Dasarnya kuat. Pemahaman firman kuat. Tapi tidak ditunjang dengan bahan perekat yaitu perilaku. Moralnya. Karena itu saudara-saudara sekalian. Rasul Paulus juga ingatkan kepada anak didiknya Timotius. Yang akan juga melakukan pekerjaan Tuhan dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu dan kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Saudara lihat di sini berbagai nasihat moral disampaikan supaya benar-benar tiap pelayan pekerjaan Tuhan harus mempunyai perilaku yang berkenan pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mau simpulkan begini. Kalau 3 hal ini ada dalam hidup kita yang tidak bisa dipisahkan, keyakinan, pemahaman dan pengurapan Roh Kudus serta perilaku dan moralitas yang baik, maka saya yakin saudara bisa teguh dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita yang selama ini sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tapi mungkin hati saudara mulai lemah, semangat mulai lemah, engkau sedikit mulai goyah dengan berbagai masalah yang kita hadapi, terutama di tengah-tengah COVID ini. Ada yang mulai lemah, di manakah pertolongan Tuhan, di manakah janji Tuhan dan macam-macam. Kadangkala hal-hal itu bisa membuat kita sedikit goyah. Tapi saya mau katakan, engkau yang mulai goyah, apa kata Yesus? Buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang lagi berasap tidak dipadamkan. Barangkali engkau sedang terkulai. Barangkali tinggal asap. Tapi ingatlah saudara-saudara sekalian. Kasih Tuhan melawati saudara. Bangkitlah, teguh dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari saya mau berdoa bagi saudara pada kesempatan ini. Haleluya. Angkat hatimu. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia yang memanggil saudara. Dia juga akan meneguhkan hatimu. Bapa yang baik, lihat apalah jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Mereka yang selama ini terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tolonglah mereka, kuatkan dan mampukan agar tetap kuat dan tidak goyah walaupun banyak tantangan Tuhan. Tantangan itu beragam-ragam sumbernya Tuhan. Atau masalah yang dihadapi oleh jemaatmu. Tapi kami yakin kalau engkau sudah memanggil mereka, engkau juga akan menetapkan panggilan itu. Jikapun ada yang mulai goyah Tuhan, hamba memohon kuatkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya jemaat Tuhan boleh bangkit kembali. Karena bulu yang terkulai tidak engkau patahkan. Sumbu yang berasap tidak engkau padamkan. Demikian semangat Tuhan. Yang mulai terkulai ataupun tinggal asap, Tuhan pulihkan semua. Terima kasih Tuhan, engkau memberkati semangat dari jemaat GPDI Sahabat Allah, gembala dan seluruh pengurus. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk beribadah. Dan istimewa pada hari ini kita ambil perjamuan kudus. Kita tahu betapa untungnya kita boleh mengadakan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan perjamuan kudus. Masing-masing sudah ada, sudah siap. Nah, mari saudara-saudara kita persiapkan perjamuan kudus. Masing-masing kita ambil bagian dan dengarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saya bacakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Mari saudara, terima kasih Bapa Surgawi, kepada hari ini kami boleh mengadakan perjamuan kudus, kami peringati hari kematian Engkau. Engkau berkorban untuk kami, untuk keselamatan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Dengan perjamuan kudus menambahkan kami cinta kepada Tuhan, dengan dengaran takut kepada Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan perjamuan kudus. Mari saudara-saudara. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami terima daging ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari kita teruskan dengan darah Yesus. Dengarlah saudara apa dikatakan Yesus. Sesudah itu, sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, mari kita ambil cawan ini saudara. Dengarlah apa dikatakan oleh firman Allah. Sesudah itu, sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya semuanya minum dari cawan itu. Dan Ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mari kita gunakan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami boleh minum darah yang luar biasa yang menyucikan segala dosa dan salah kami. Terima kasih, kami minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi buka hatimu di hadapan Dia. Kita akan memuji menyembah Dia sebelum kita menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang baik. Mari kita terima berkat dari Tuhan pada pagi hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, selesainya kita ibadah dan perjamuan kudus, maka tiba saatnya kita akan kembali pulang masing-masing. Sebab itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, terima kasih kami telah selesai dalam beribadah. Kami telah mendengar firman Allah. Kami telah ambil perjamuan kudus. Kami rasa dikuatkan Tuhan. Dan Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dan sementara akhirnya kami kembali pulang masing-masing. Pohon kemurahan Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa. Kami membutuhkan berkat daripada-Mu. Berkat badani, berkat rohani. Berkat kekuatan, kesehatan. Berkat yang penting dan sangat berguna bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa Surgawi. Kasih-kasih Tuhan, mari kita berpisah satu dengan lain. Pulang kita membawa berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Anak-Nya yang tunggal itulah Yesus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kita hari lepas hari di dunia ini sampai pada hari yang mulia. Yesus datang mengangkat kita sekalian. Dan kita akan tinggal bersama Dia untuk tinggal selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kesemuanya ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.